Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk bisa memahaminya. Bahkan lebih dari itu, untuk dapat menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, saya akan membawa tema mengenai memaknai pencobaan. Bacaan kita terambil dari Yakobus 1 ayat kedua dan sampai keempat. Saya bacakan untuk kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kasih Kristus, apakah itu pencobaan atau ujian, itu tidak selalu disebabkan oleh dosa atau kesalahan kita. Tapi karena status kita sebagai anak-anak terang yang untuk sementara waktu harus hidup dalam dunia yang gelap dan jahat ini. Pada setiap masa dan situasi, nilai-nilai Kristiani akan selalu bertentangan dengan sistem nilai duniawi. Jadi, saat kita menghadapi pencobaan, tidak seharusnya kita marah terhadap siapapun. Tidak seharusnya kita menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan Tuhan. Dalam bacaan kita, Rasul Yakobus justru menganjurkan kita untuk bersuka cita pada saat menghadapi pencobaan. Karena itu berarti kita sudah berada pada track kehidupan yang benar. Jika dunia dengan segala sistemnya menekan dan mengintimidasi pilihan hidup kita, itu karena kita tidak bersekutu dan menjadi sama dengan dunia ini. Kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita pasti tidak akan merasakan tekanan dari dunia dengan segala sistemnya. Kita harus tahu bahwa pencobaan dipakai oleh si jahat untuk menekan kita sedemikian rupa supaya kita menjauh dari Tuhan. Tapi bagi orang percaya yang hidup dalam firman Tuhan, pencobaan justru membawa kemanfaatan. Dalam hal apa pencobaan bermanfaat bagi kita? Yaitu jika kita menyadari bahwa pencobaan justru yang pertama menjadi alat petunjuk untuk menyadarkan kita akan dosa yang berupaya menjerumuskan kita ke dalam maut. Saya ibaratkan seperti batu kecil yang dilempar oleh seorang tukang bangunan yang di atas karena melihat temannya yang di bawah jauh sedang berjalan menghadapi sesuatu yang berbahaya di depannya. Tapi karena sudut pandangnya tidak melihat, dia tetap berjalan ke arah sana. Karena suara bising, maka teman yang di atas mengambil batu kecil untuk melempar, mengenai kepalanya, dan dia tersadar. Dia lihat ke atas, dikasih isyarat, dan dia menyadari, oh ternyata ada bahaya di depan dia. Pencobaan membuat kita menoleh ke atas dan kembali memiliki orientasi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Pencobaan menyadarkan kita dari kesalahan fokus dan tujuan dalam melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, pencobaan itu justru memurnikan kita.
seperti emas dimurnikan oleh panas api, demikianlah pencobaan membentuk karakter orang Kristen. Seperti latihan badani bermanfaat untuk membentuk otot-otot jasmani kita, maka pencobaan bermanfaat untuk membentuk otot-otot rohani kita, supaya kita menjadi kuat di dalam kekuatan Tuhan. Lalu yang ketiga, pencobaan akan bermanfaat bagi kita karena menjadi pengingat akan keterbatasan kita, sehingga kita disadarkan untuk selalu dekat dan melekat kepada Tuhan. Karena jika semakin jauh dari sumber kekuatan dan kehidupan, kita akan menjadi lemah dan tidak sanggup menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Yakobus mengingatkan dalam ayat ketiga dan keempat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan atau ketabahan. Dan biarlah ketekunan itu memberikan hasil yang penuh, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan apa-apa. Pencobaan akan menjadikan kita orang yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apa-apa, sebagaimana dikehendaki Bapa. Dan potensi kemenangan itu hanya mungkin kita raih jika kita menghadapi pencobaan dengan sukacita. Pencobaan adalah sebuah kesukacitaan bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami bagian firman Tuhan ini dan memampukan kita untuk menghidupinya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahaminya dan kemudian dapat mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Kami tidak lagi memandang pencobaan sebagai sebuah hal yang harus membuat kami menggerutu, marah, atau mencurigai Tuhan, karena kami tahu melalui semuanya itu kami menjadi orang yang utuh dan sempurna. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, kami menjadi orang-orang yang dikehendaki Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.